Kata Rasulullah, bakal datang nanti sayati zamanun, bakal datang nanti suatu saat, suatu masa, suatu zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sahabat, setelah para tabi'in, akan datang nanti suatu saat, yakni zaman sekarang. Pada saat ini apa? Ummati yafirunal ulama, umatku itu kata Rasulullah meninggalkan ulama, menjauhi ulama, bahkan luar biasa memusuhi para alim ulama, membenci para alim ulama. Jadi satu saat nanti bakal datang satu zaman, satu masa di mana ulama itu dibenci, ulama itu dijauhi oleh siapa? Oleh umat. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Sebab Allah telah memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita, telah memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kita. Maka sudah layak dan sepatutnya sebagai hamba, sebagai ciptaannya, kita harus mengucapkan bahkan melaksanakan ibadah-ibadah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua menjadikan kita semakin menjadi hamba yang taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan selalu semoga Allah sampaikan kepada manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah sabda hadisnya, al-ulama'u waratsatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka sudah selayaknya kita selaku orang biasa, kita selaku mukmin, selaku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang memang butuh dengan pencerahan-pencerahan ilmu-ilmu dari para guru-guru, dari para asatid, daripada ulama-ulama, kita harus mendekatkan diri kita kepada ulama. Sebab tanpa adanya ulama, saya yakin dunia ini pasti akan hancur. Tanpa adanya ulama, dunia ini pasti banyak masalah. Tanpa adanya ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, bahkan orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini pasti sudah berguncang. Alhamdulillah, kita harus bersyukur dengan adanya ulama. Ternyata Allah masih menahan balanya, masih menahan murkanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada ulama-ulama warasatul anbiya yang masih memikirkan tentang kehidupan umat manusia. Maka harus kita dekati ulama, jangan kita menjauhi ulama. Kalau seandainya kita menjauhi para alim ulama, maka hidup kita takutnya akan hancur, hidup kita akan sengsara. Dalam kitab Nasaihul Ibad bab sani, di sini di halaman 4 kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Kata Rasulullah di dalam kitab Nasaihul Ibad ini yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani,
Kata Rasulullah, bakal datang nanti sayati zamanun, bakal datang nanti suatu saat, suatu masa, suatu zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sahabat, setelah para tabi'in, akan datang nanti suatu saat, yakni zaman sekarang. Pada saat ini apa? Ummati yafirunal ulama, umatku itu kata Rasulullah meninggalkan ulama, menjauhi ulama, bahkan luar biasa memusuhi para alim ulama, membenci para alim ulama. Jadi satu saat nanti bakal datang satu zaman, satu masa di mana ulama itu dibenci, ulama itu dijauhi oleh siapa? Oleh umat. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang biasa, orang-orang awam ini bukan mendekati ulama, tapi mereka malah menjauhkan daripada ulama. Mereka menjauhkan daripada nasihat-nasihat ulama. Bahkan tidak hanya jauh, mereka enggan, mereka benci. Bahkan tidak hanya benci, tapi mereka banyak yang memusuhi para alim ulama. Kalau seandainya ini sudah terjadi, dan tidak hanya itu, tidak hanya ulama yang dijauhi, ulama warasatul anbiya, tapi juga apa? Wal fuqaha, dan para ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum syariat. Ahli-ahli fikih ini banyak yang dijauhi, sehingga ibadah dia, ibadah semaunya dia, amal semaunya dia, terserah dia, seenak dia. Maka bagaimana bisa ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya dia tidak mendengarkan oleh perkataan-perkataan daripada alim ulama? Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ini terjadi atau sekarang ini terjadi? Maka yang terjadi adalah yang kita rasakan pada saat ini ternyata dan sudah terbukti. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan menurunkan 3 bala. Allah akan menurunkan 3 ujian. Allah akan menurunkan 3 cobaan. Kita menjauhi ulama, maka Allah akan turunkan 3 bala ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama adalah seandainya kita jauh dari para alim ulama, kita jauh dari para asatid, kita jauh daripada guru-guru agama kita, maka yang terjadi adalah yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari usaha kita. Orang yang dagang kurang berkah. Orang yang kerja, yang biasa dapat gaji bulanan, maka gajinya tidak ketahuan habis kemana. Orang yang bisnisnya seperti itu saja, dapat uang banyak tapi tidak tahu kok tiba-tiba uang ini habis. Bekerja siang, malam, bahkan dari pagi, dari matahari sebelum terbit dia sudah berangkat, kemudian dia pulang malam hari setelah matahari terbenam. Tapi apa kenyataan kehidupannya? Kehidupannya ternyata tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan. Kenapa bisa terjadi? Karena salah satu sebabnya adalah berarti mungkin bisa jadi dia meninggalkan ulama dan ahli fikih atau fuqaha. Kalau seandainya dia benar-benar meninggalkan ulama dan ahli fikih, apapun yang dia lakukan, pekerjaan dia apapun yang dia lakukan, entah itu bisnis, entah itu dagang, entah itu kerja, entah itu lain sebagainya, maka keberkahan akan Allah cabut daripada usaha-usaha itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka patutlah kita dekati ulama. Seandainya kita punya usaha, minta doa sama ulama agar usaha kita berkah. Seandainya kita berdagang, minta doa dengan ulama. Kenapa? Agar dagang kita berkah. Seandainya kerja kita luar biasa, minta doa dengan ulama, dekati ulama, berikan ulama hadiah, berikan ulama hadiah-hadiah yang bisa menyenangkan hati-hati mereka. Berikan mungkin sebagian harta kita kepada apa? Kepada orang-orang yang memang membutuhkan ulama-ulama tersebut. Untuk apa? Untuk membangun pesantren misalkan, untuk membangun sarana ibadah, atau mendukung dakwahnya. Berikan apa yang dia butuhkan, maka insya Allah segala sesuatu yang telah kita berikan kepada dia, Allah akan catat sebagai kebaikan, Allah akan catat sebagai amal soleh. Dan insya Allah hasilnya nanti ibadah-ibadah kita, usaha-usaha kita akan Allah berkahkan. Sebab kenapa? Sebab kita membantu daripada alim ulama dalam berdakwah, menyiarkan agama Islam, menyiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya kita kebalikannya, kita justru menjauhi ulama, membenci ulama, bahkan memusuhi ulama, maka siap-siaplah kita, usaha kita, kerja kita, semua yang kita lakukan akan Allah cabut keberkahannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Yang kedua adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawal Bantani. Yang kedua adalah wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua adalah dikatakan dalam kitab ini, kata Rasulullah SAW, yang kedua adalah Allah akan mengirimkan apa kepada mereka? Sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak bisa memimpin, pemimpin-pemimpin yang memang bukan kapasitasnya. Jangan salahkan mereka. Tatkala para pemimpin itu yang memang bukan kapasitasnya, bukan keahliannya, bukan bidangnya memimpin kita, memimpin umat ini, maka jangan salahkan mereka kalau seandainya mereka berbuat zalim. Kenapa? Karena kita yang salah. Kenapa salah? Kok kita yang salah? Sebab apa? Sebab kita menjauhi daripada alim ulama. Kalau seandainya kita mendengarkan para alim ulama, kalau seandainya kita dengar nasihat-nasihat ulama dalam memimpin, dalam mencari sosok pemimpin, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan. Kalau seandainya kita punya pemimpin ternyata banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kejoliman, bukan salah mereka tapi salah kita. Sebab kenapa? Sebab kita sudah tidak lagi mendekati para alim ulama. Jadi jangan pernah salahkan pemimpin. Sebab kenapa? Sebab kita lah yang salah. Kenapa kita salah? Karena kita menjauhi daripada alim ulama. Kalau kita ingin diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memang mendekat dengan rakyat, siapapun itu pemimpinnya, maka kita harus dekat juga dengan para alim ulama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, dekati ulama. Nasihat ulama kita dengarkan, jangan kita justru menjauhinya, jangan justru malah kita memusuhi ulama-ulama tersebut. Jadi kita harus mendekatinya. Nah, insya Allah kalau kita sudah mendekatinya, kalau kita sudah mendengarkan apa kata alim ulama, apa kata ulama, insya Allah Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang insya Allah bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat, bagi rakyatnya. Itu yang kedua. Jadi kalau seandainya kita menjauhi ulama, maka yang kedua adalah yang dikatakan dalam hadis ini, dalam kitab Nasaihul Ibad ini, maka Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim. Mungkin tidak hanya dari kalangan bawah atau kalangan atas, semua yang Allah kirim pemimpin-pemimpin itu berbuat yang semena-mena, berbuat yang tidak pas terhadap rakyatnya, bukan salah mereka tapi salahkan pada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menjauhi daripada alim ulama. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semuanya yang sekarang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin kita semua, Allah sehatkan selalu dia, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah dalam membangun rakyatnya, dalam membangun bangsa dan negara ini, baik dari pemimpin yang paling tingkat bawah, dari tingkat RT sampai dengan tingkat yang paling tinggi, DPR, MPR dan juga Presiden. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah dalam memimpin umat ini, membawa umat kepada yang lebih baik lagi, membawa kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi, sehingganya pemimpin-pemimpin yang sekarang sedang memimpin kita semua dan pemimpin-pemimpin yang akan datang betul-betul diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati nurani yang bisa menerima selalu masukan-masukan dari rakyatnya sehingga membawa kebaikan buat negara bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya kita menjauhi ulama, kalau seandainya kita jauh daripada alim ulama, maka yang ketiga adalah ini yang paling bahaya. Ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Apa yang ketiga adalah? Yang ketiga adalah wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Yang ketiga adalah seandainya kita menjauhi para alim ulama, seandainya kita memusuhi ulama, seandainya kita membenci para ulama, membenci para asatid, membenci para guru-guru besar kita, para habaib dan sebagainya, kita benci semua ulama yang ada di Indonesia, mungkin tidak hanya di Indonesia, yang ada di kampung kita, yang ada di wilayah kita, kita benci kepada dia, ahli fikihnya juga kita benci, maka yang ketiga adalah yang kita takutkan, yaitu yakhruju minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan cabut tatkala kita sakratul maut, Allah akan cabut iman kita dari dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Apakah kita ingin kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Saya yakin tidak ada satu orang pun yang ingin meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
Yang pasti yang kita mau adalah, yang kita inginkan adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dekati para ulama, dekati para ulama, dan jangan menjauhi para alim ulama. Sebab kalau kita menjauhi alim ulama, yang kita takutkan adalah Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan 3 nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dituliskan di dalam kitab Nasaihul Ibad menjadi muhasabah sebagai diri kita semua, agar kita benar-benar mendekatkan diri kita lagi dengan para alim ulama, mendekatkan kepada guru-guru kita, sehingga kita mendapatkan cucuran rahmat, mendapatkan keberkahan dari mereka, dari para alim ulama, dan mendapatkan keriduan mereka, tentunya mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 3 bahaya, 3 bahala ini, 3 ujian dan 3 cobaan ini tidak menepa atau tidak kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa fa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.